Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ma yajibu min aunil malhuf. Bab tentang kewajiban membantu orang yang dalam kondisi membutuhkan, yaitu dzul hajah, yang punya keperluan, terutama keperluan mendesak. Maka seakan-akan kalau kita punya kemampuan hendaknya kita bantu. Makanya Imam Bukhari berkata ma yajibu, yaitu kewajiban untuk membantu orang yang dalam kondisi terdesak. Dan itu konsekuensi sesama mukmin. Kalau ada mukmin yang lain dalam kondisi terdesak dan kita mampu, hendaknya kita bantu. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Al-Uwaisi qala hadatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Dzar su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya, ayul a'mali khairun, amal mana yang terbaik? Dan ini kebiasaan para sahabat, mereka bertanya tentang amal mana yang terbaik, mengingat mereka tahu bahwasanya kemampuan mereka beramal terbatas, umur terbatas, kemudian harta juga terbatas, kesempatan juga terbatas, sementara iman naik turun. Maka mereka memilih skala prioritas, cari mana yang terbaik. Maka sering datang dalam hadis sahabat bertanya, ayul a'mali khair, amalan mana yang terbaik? Manusia mana yang terbaik, amalan mana yang dicintai, paling dicintai oleh Allah. Pertanyaan seputar itu menunjukkan semangat mereka untuk melakukan amal yang terbaik. Kita pun demikian, karena kita umur kita cuma sebentar, hidup terbatas. Setelah itu hasilnya selama-lamanya, ya, hasilnya selama-lamanya. Potensi kita terbatas, kesempatan juga terbatas, sementara iman kita naik turun. Maka Rasulullah mengatakan, amal terbaik imanun billah wa jihadun fi sabilihi. Iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara amalan terbaik. Sini perhatikan, ternyata iman di antara amalan terbaik, itu amalan hati. Maka seorang perlu mengkokohkan imannya kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan pelajari akidah. Mempelajari apa? Akidah. Pelajari dengan detail tentang iman kepada Allah. Dalil-dalil, bukti-bukti bahwasanya Allah itu ada misalnya, kemudian dalil-dalil tentang Allah harus diesakan dalam yang menciptakan semesta hanya Allah, terus tentang asma Allah husna, hanya Allah yang berhak disembah. Belajar tentang Allah intinya, terutama tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ini paling cepat menambah keimanan. Maka seorang jangan menyangka amalan cuma amalan zahir, ya, tetapi dia perlu juga belajar, ya. Karena amalan hati itu sangat mudah ditingkatkan dengan belajar. Dengan belajar ilmu akidah, ya. Belajar tafsir, ya. Belajar tentang ayat-ayat Allah, tentang keesaan Allah. Jadi belajar. Di antaranya rukun iman. Kemudian wa jihadun fi sabilih, dan di antara amalan terbaik adalah jihad fi sabilillah. Ini terkait dengan amalan zahir, tentang amalan zahir. Namun diingatkan fi sabilihi, yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi Rasulullah SAW, fa ayyur riqabi afdal? Budak mana yang paling afdal, yaitu untuk disedekahkan? Budak mana yang paling afdal untuk dimerdekakan, untuk dibeli dan dimerdekakan? Aglaha thamanan, yaitu yang paling mahal, kata Nabi SAW. Qala, yang paling mahal. Wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling bernilai, yang paling baik di sisi pemiliknya. Kalau engkau mendapati budak seperti itu, paling mahal, paling disukai oleh pemiliknya, maka kau beli, kau merdekakan, itu pahalanya sangat besar. Qala afara'aita illam astati' ba'dal amal? Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah jika aku tidak mampu melakukan sebagian amal? Uang enggak ada atau kemampuan enggak ada, ya. Jihad enggak mampu misalnya. Kata Nabi SAW, tu'inu dha'ian, yaitu engkau membantu seorang yang dha'i, yaitu yang tidak diperhatikan, yang dha'i itu tidak diperhatikan, kurang ada yang perhatikan dia, maka kau perhatikan dia.
Biasanya orang susah, orang miskin, kurang ada yang perhatian, atau anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, terlantar. Kalau bahasa kita yang terlantar kan, tu'inu dha'i'an, yang terlantar. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i itsman an yudhayyi'a man ya'ul. Cukuplah seorang berdosa jika dia menterlantarkan orang yang di bawah tanggungannya. Ada orang terlantar ya, banyak anak-anak terlantar, ada fakir miskin terlantar, ada wanita terlantar ya. Mungkin janda terlantar, banyak yang perlu ditolong. Orang tua yang terlantar tidak dipegang oleh anaknya, anak tidak dipegang orang tuanya. Penuntut ilmu yang terlantar, bantu dia. Au tasna li akhraq, atau kau membantu orang yang akhraq, yaitu yang tidak mengerti bagaimana bisa mengatur dirinya, kau bantu dia. Akhraq itu orang yang tidak mampu yudabbir nafsahu, tidak mampu mengatur dirinya. Ya, mungkin ada kekurangan, ada apa, sehingga kau bantu dia. Dalam riwayat yang lain, tu'inu sani'an, kau membantu seorang yang bekerja. Sani'an itu bekerja. Kalau tadi dalam riwayat dha'i'an, engkau membantu orang yang terlantar. Ini menunjukkan orang yang memerlukan, itu di antara ibadah yang agung adalah kau membantunya. Dalam riwayat yang lain, tu'inu sani'an, kau membantu orang yang bekerja. Nah, pekerja ini terkadang juga malah tidak diperhatikan. Orang seandainya tidak punya pekerjaan sama sekali, mungkin malah diperhatikan oleh banyak orang. Karena orang tahu dia tidak punya penghasilan. Tapi ada orang yang bekerja, tapi penghasilan nggak cukup. Ini terkadang malah terlantar. Ini terkadang malah terlantar. Mungkin dia jualan tapi nggak laku-laku. Yang minta-minta orang tahu dia nggak punya pekerjaan, malah dikasih. Yang jualan nggak laku-laku malah nggak dibantu. Maka di antara ibadah adalah membantu orang yang sudah bekerja, namun ternyata penghasilannya enggak cukup. Karena orang seperti ini terkadang terlalaikan untuk dibantu karena dianggap dia punya penghasilan, padahal tidak cukup. Contoh, antum di musim hujan orang jualan es, laku atau tidak laku? Tidak laku. Jangan antum bilang mumpung tidak laku kita tawar. sudah tahu musim, ya beli aja, enggak usah ditawar-tawar, bantu ya. Dibantu. Jadi dia bekerja, dia udah keluar rumah, dia udah bekerja, bawa alat-alat kerja. Ternyata kita lihat dia sepi, nggak ada yang beli, dia ngelamun. Ini berarti orang ini penting untuk dibantu karena dia sudah berusaha. Dia menjaga diri, tidak minta-minta, cuma tidak berhasil atau kurang berhasil. Maka kelompok model seperti ini perlu diperhatikan. Makanya Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang beriman tuh orang yang tahu bahwasanya dalam hartanya itu ada hak tertentu, yaitu jumlah tertentu milik orang lain. Dia punya harta banyak tapi dia tahu jumlah tertentu, misalnya buat zakat dan yang sedekah. Ini bukan milik dia. Ada jumlah tertentu milik orang lain. Buat siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang minta-minta dan orang-orang yang terhalangi. Orang-orang yang terhalangi. Maksudnya dia tidak minta-minta, tapi kita tahu dia membutuhkan. Maka kalau kita kasih sedekah bukan hanya kepada yang minta-minta kita kasih, yang mengutarakan keperluannya. Kita juga cari orang yang justru menjaga diri, tidak minta-minta, tapi kita tahu dia apa? Perlu. Ini kita bantu, kita jaga dirinya, kita yang cari dia, kita kasih dia keperluannya. Karena dalam riwayat tadi, wa tu'inu sani'an, kau membantu orang yang bekerja namun tidak bisa mencukupi keperluannya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Orang kerja ada gaji cuma 1 juta sebulan. Nggak cukup. Kasihan. Bantu. Ya. Orang tahu yang satu enggak bekerja, enggak punya pekerjaan. Ya, ini lebih orang tertarik untuk membantu orang seperti ini. Yang sudah punya pekerjaan dikira cukup, ternyata tidak cukup. Au tasna li akhraq, kau bantu orang yang belum bisa mengatur dirinya, maka bantulah. Arahkan dia. Ini dalil bahwasanya bantuan itu tidak mesti berupa uang, terkadang berupa fisik, kita bantu dengan tenaga, terkadang kita bisa bantu dengan arahan. Kita bisa bantu dengan arahan. Dia kerja tapi nggak berhasil. Oh, kau kerja begini loh. Kalau kerja kau ambil di sini, beli di sini, jual di sini. Terus kalau jualan jangan langsung begini. Itu membantu. Itu membantu. Dia tidak ngerti cara kerja. Dia nggak ngerti cara ngatur dirinya. Dia bingung. Kita arahkan. Jadi membantu saudara bisa dengan arahan, ide, dan ini juga adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan lagi kepada Nabi, "Afara'aita in dha'uftu?" Bagaimana menurut engkau ya Rasul? Kalau saya tidak mampu melakukan itu semua, enggak bisa. Jihad enggak bisa, bantu beli budak enggak bisa untuk merdekakan,
bantu orang terlantar juga nggak bisa, mengarahkan juga nggak bisa. Kemampuan terbatas. Rasulullah SAW berkata, tada'un nasa minasyarri, maka jangan ganggu orang. Jaga lisanmu, jaga tulisanmu, jaga komentarmu. Jangan ganggu orang. Sedikit pun. Fa innaha shadaqatun tasaddaqaha ala nafsik. Karena dengan kau menjaga diri dari mengganggu orang, sungguhnya kau bersedekah atas dirimu sendiri. Terpancing untuk berkomentar, tahan dulu. Ini ganggu orang enggak? Komentar di media sosial, komentar di WhatsApp, ya. Apapun sikap yang bisa membuat orang terganggu, kita tahan diri. Sungguhnya itu sedekah, dapat pahala. Pahala itu sedekah atas diri sendiri, ya. Makanya Rasulullah berkata, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan apa? Tangannya. Karena lisan ini sangat mudah mengganggu. Di antara bentuk gangguan lisan dengan tulisan. Tulisan, komentar itu semua bisa mengganggu orang lain, buat orang lain tidak nyaman. Maka seorang ketika menahan diri, dia seperti bersedekah. Maka isyarat dari Imam Bukhari ketika beliau membuat bab ma yajibu min aunil malhuf, yaitu apa yang wajib. Dia mengatakan wajibnya. Jadi kalau depan mata kita berusahalah membantu depan mata kita, ya. Karena ada orang susah, kita punya kemampuan, jangan tunda-tunda, ya. Depan mata kita. Beda kalau jauh di mata, ya mungkin. Kalau depan mata kita keperluan, kita kenal, hendaknya kita jangan biarkan begitu saja. Taib hadis yang mirip hadis berikutnya kata Imam Bukhari, qala hadatsana Hafs bin Umar, qala hadatsana Syu'bah, qala akhbarani Sa'id bin Burdah, qala sami'tu abi yuhadditsu an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Qala afara'aita illam yajid. Jadi kata Nabi wajib bersedekah. Taib ya Rasulullah, kalau dia enggak punya uang untuk sedekah, tidak punya harta untuk sedekah, fa illam yajid. Kalau tidak ada duit, qala falyamal wal yanfa nafsahu wal yatasaddaq. Makanya dia bekerja, cari uang. Wal yanfa nafsahu, kemudian dengan uang tersebut dia bisa beri manfaat untuk dirinya, menjaga harga dirinya, untuk istrinya, anaknya, wal yatasaddaq. Maka kemudian setelah itu bersedekah. Ya, ini dalil bahwasanya kalau orang bekerja niat untuk bersedekah, pahalanya besar. Ya. Dia bekerja niat untuk bersedekah, pahala besar. Rasulullah dia bilang, saya Rasulullah tidak bisa bersedekah. Kalau gitu kerja, kata Nabi. Kerja supaya kau bisa bersedekah. Bukankah ayat dalam Al-Qur'an tentang sedekah terlalu banyak? Anfiqu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Nah, gimana bisa infak kalau enggak punya duit? Kalau gitu kerja supaya dapat apa? Duit. Tapi kau kerja, kau niat untuk bisa bersedekah. Ini di antara motivasi Islam agar seorang bisa bekerja, produktivitas, memberi manfaat untuk dirinya dan beri manfaat kepada orang lain. Falyan fa nafsahu, kemudian dia beri manfaat untuk dirinya, keperluannya bisa dia penuhi, wal yatasaddaq, kalau sudah dapat duit dia bersedekah. Ya, maka ikhwan, kalau antum kerja niatkan, saya kerja, saya punya penghasilan, saya mau sedekah. Paling bagus sedekah buat kerabat, buat orang tua, kakak adik, ya, ponakan-ponakan, tante-tante, om-om. Sebisa mungkin. Kerabat istri kita bantu. Ya. Kerabat kita bantu, kerabat istri kita bantu. Kerja niat untuk membantu mereka. Sejak kita kerja, pahala sudah mengalir. Niat agar kita tidak minta-minta sama orang. Ya. Makanya Rasulullah menamakan orang ini seperti jihad dalam hadis yang sering saya sebutkan. Sahabat kagum melihat seorang pemuda, badannya kuat, jaladihi wa nasyatihi, dia tubuhnya kuat, sabar, kuat. Maka mereka mengatakan, lau ja'ala dzalika fi sabilillah. Ini pemuda ini yang kuat ini seandainya dia gunakan untuk jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia ini sedang berjihad. In kana kharaja, kalau dia keluar untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya sudah tua, fa huwa fi sabilillah, sedang berjihad. In kana kharaja, kalau dia keluar bekerja, ya, ala walidihi shighar, untuk membantu menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, fa huwa fi sabilillah, sedang berjihad fi sabilillah. Kemudian in kana kharaja, yaitu dia keluar mencari rezeki,
Liyu'iffa nafsahu, untuk menjaga harga dirinya. Kalau dia mungkin masih bujangan, tapi dia kerja supaya tidak minta sama orang, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah, ya. Makanya mencari rezeki kalau halal itu fi sabilillah, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di akhir surat Al-Muzammil, ya. Ya. Allah sebutkan, Allah gandengkan dengan alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Di akhir surat Al-Muzammil kata Allah, Allah mengetahui ada sebagian kalian yang keluar berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki, dan ada sebagian kalian keluar di atas muka bumi untuk berjihad. Kata Al-Qurtubi, di sini Allah gandengkan antara jihad dengan mencari rezeki. Sungguhnya mencari rezeki yang halal itu jihad fisabilillah, kata Al-Qurtubi. Dan dalilnya tadi ada. Maka seorang kalau bekerja niatnya karena Allah, untuk bersedekah, untuk mengurus kedua orang tuanya, untuk mengurus anak istrinya, kalau dia masih bujang agar dia tidak minta-minta, maka dia fi sabilillah, ya. Tapi kalau dia bekerja untuk cari rezeki, kemudian riyaan wa sum'ah, fa huwa fi sabilil syaitan, hanya untuk pamer-pamer harta, pamer-pamer kekayaan, maka di jalan syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, qala afara'aita illam yastati'. Dia bertanya, ya Rasulullah, kalau tidak mampu kerja, duit tidak ada, aw lam yaf'al, atau dia tidak melakukannya, tidak bisa kerja, tidak bisa bersedekah. Qala liyu'in dzal hajatil malhuf. Hendaknya dia bantu orang yang dalam kondisi terdesak. Ini dalil bantu tidak mesti dengan duit. Karena dia bilang duit enggak ada, sedekah enggak ada. Orang terdesak itu tidak mesti dibantu dengan duit, ada dengan tenaga. Kita datang datang ke rumahnya, perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Kita hibur dia, kita temani dia. Ya sudah, saya temani, mau kemana? Itu juga bentuk sedekah. Jadi bahwasanya sedekah tidak harus dengan apa? Dengan duit. Dengan tenaga juga bisa, dengan kata-kata juga bisa. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Qala afara'aita illam yastati'. Kalau dia tidak mampu, ya Rasulullah, bantu dengan tenaga orang yang dalam kondisi terdesak. Awalam yaf'al, atau dia tidak melakukan. Awalam yaf'al. Qala falya'mur bil ma'ruf. Hendaknya dia beramar ma'ruf, mengajak orang pada kebaikan. Qala afara'aita illam yastati'. Kalau tidak mampu lagi. Awalam yaf'al, atau dia tidak melakukannya. Qala yumsik anis syarri fa innaha lahu sadaqah. Kalau gitu tidak mampu semuanya, tahan diri dari kejahatan. Jangan ganggu orang lain. Itu sedekah untuk dirinya kalau dia tidak mengganggu orang lain. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan, di antara bagi orang-orang yang punya usaha, ketika dia buka usaha dia niatkan karena Allah, memberi lapangan pekerjaan kepada orang-orang. Jadi kan Rasulullah mengatakan di antara bentuk sedekah adalah engkau membantu li akhraq. Tasna'u li akhraq, yaitu kau bantu orang yang tidak bisa ngatur dirinya. Kemudian juga kau bantu orang yang sudah bekerja, tapi kau bantu orang yang bekerja tapi tidak bisa mencukupi. Atau li akhraq. Akhraq tadi orang tidak bisa ngatur, dia kerja tapi dia enggak tahu gimana caranya supaya ngatur pekerjaannya supaya berhasil, supaya sukses. Kita arahin sehingga dia bisa sukses. Itu bentuk sedekah. Nah, bagaimana kita buka lapangan pekerjaan? Buka lapangan pekerjaan buat orang. Satu orang. Makanya kalau kita di rumah misalnya ada pembantu 2, 3, kalau kita punya duit enggak ada masalah, udah 2, 3 dia punya penghasilan. Ya, alhamdulillah. Saya kirim ke orang. Niatkan karena itu, jangan niatkan untuk bangga-bangga, oh di rumah pembantu ada 4. Terus buat apa? Bukan bangga-banggaan, memang kalau kita perlu dan kita niatkan untuk membantu dia untuk apa? Keluarganya. Sehingga kita tidak pelit untuk beri gaji kepadanya karena kita tahu dia juga perlu, ya. Kita buka lapangan pekerjaan. Makanya ada kawan yang Masya Allah punya pekerja 10.000 pekerjanya. Ada kawan ada punya pekerja 2.000, ada yang punya pekerja 10.000. Luar biasa. 10.000 tuh bayangkan. Kalau diniatkan karena Allah, betapa banyak pahala dia dapatkan. 10.000 kepala keluarga. Ini kan di setiap 10.000 ada istrinya, ada anak-anaknya, ya enggak? Belum kalau istrinya 2 kan lebih banyak lagi. Jadi Masya Allah betapa banyak pahala dia dapatin. Tapi harus niat karena apa? Karena Allah. Saya buka lapangan pekerjaan, membantu kaum muslimin kerja, dapat pahala. Meskipun dia kerja buat kita, tapi kita ngarahkan dia, kita memudahkan dia untuk membuka
ada usaha sehingga dia punya penghasilan, pahalanya besar. Harus niat tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ambil kajian. Ambil lagi kajian. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab berikutnya. Babu man da'allaha an yuhassina khuluqahu. Bab orang yang berdoa kepada Allah agar Allah mengindahkan akhlaknya. Isyarat bahwasanya kalau ingin dapat akhlak mulia tentu dengan ikhtiar berusaha. Tapi sebab paling utama adalah dengan berdoa. Rasulullah menyuruh dua-duanya, berdoa dan berikhtiar. Tapi yang paling utama berdoa. Ikhtiar seperti kata Rasulullah SAW, man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang belajar bersabar, maka dia akan bisa bersabar. Allah akan jadikan dia bersabar. Rasulullah bersabda, innamal hilmu bitahallum. Seorang hanya bisa menjadi halim. Halim itu dia bisa balas tapi dia tidak balas. Dia kasih kesempatan. Namanya apa? Halim. Di antara nama Allah adalah Al-Halim. Ya, Ibrahim alaihissalam juga disebut dengan Halim ya. Ibrahim kalau mau doa hancurin umatnya bisa tapi dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan. Bahkan kalau ada orang maki-maki dia bilang Allahu yahdik. Semoga Allah beri hidayah kepadamu. Padahal dia mampu doain dia buat hancur. Enggak. Ibrahim alaihissalam. Dan Allah demikian. Walillahil matsalul a'la. Betapa sering kita melakukan maksiat, Allah tidak langsung apa? Tegur. Dengan harapan kita bertobat di kemudian hari. Allah kasih kesempatan. Kata Nabi, innamal hilmu bitahallum. Kita bisa punya sifat seperti itu dengan memaksa diri. Ya, dengan maksa diri, latih diri, berikhtiar. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yastaghni yughnihillah." Siapa yang belajar mencukupkan diri sendiri, tidak belajar tidak minta bantuan orang lain, Allah bikin dia kecukupan. Ini semua ikhtiar. Akhlak mulia semua ini. Sabar, merasa cukup, tapi harus dilatih. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, tidak sedikit-sedikit, bantu dong, ada yang punya ninggo, ada yang punya ikan lebih enggak, ada yang punya duit lebih enggak. Traktir dong. Ini kan namanya. Enggak, dia berusaha tidak minta sama orang, maka Allah akan beri dia kemampuan untuk hal tersebut. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang berusaha menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya, Allah akan buat dia mampu menjaga kehormatan dirinya meskipun dia bukan orang kaya. Ini semua perlu perjuangan. Ini namanya ikhtiar. Kalau bahasa kita ikhtiar, bahasa orang Arab namanya badlul asbab, berusaha. Itu semua sebab, tapi sebab yang paling utama adalah doa. Agar seorang bisa merubah akhlaknya dari buruk menjadi akhlak yang baik. Dan orang yang bisa berhasil merubah akhlak dari buruk menjadi baik, pahalanya besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Atau ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan wa ana zaimun fi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Kata Nabi SAW, aku jamin surga, istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dia enggak mau debat. Ini dijamin surga, luar biasa, ini akhlak. Dan aku menjamin, kata Nabi, istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Dan aku jamin orang istana di atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Perbaiki akhlak. Jadi seorang berusaha memperbaiki akhlaknya. Kita perlu periksa diri kita. Kita masih banyak akhlak kekurangan, sering marah, merasa tinggi, merasa angkuh, sok. Itu semua akhlak buruk. Kata-kata kasar kepada istri, kata-kata kasar kepada suami. Tidak ada waktu buat anak-anak, ya, sama tetangga meremehkan, ya. Meremehkan orang lain. Banyak akhlak buruk, ya. Tidak peka sama orang yang susah. Nah, kita teliti diri kita, masih banyak kekurangan kita, maka kita berusaha perbaiki diri. Kalau kita berhasil, dapat pahala. Di antara cara agar kita bisa berhasil merubah diri kita, agar kita mendapatkan istana di surga yang paling tinggi, selain ikhtiar, yang paling utama adalah berdoa kepada Allah. Maka di sinilah Imam Bukhari membuat bab ini.
Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Sungguhnya Allah bagi-bagi akhlak bagi kalian sebagaimana Allah bagi rezeki kepada kalian. Kita kalau rezeki kita cari dan berdoa enggak? Rezeki itu kita cari sambil berdoa enggak? Iya, kita berdoa, kita cari rezeki. Nabi mengatakan akhlak seperti rezeki, maka dicari dan juga berdoa. Berdoa. Mau jadi orang dermawan ya latihan. Sambil berdoa. Ya. Jadi orang pemaaf berdoa sambil latihan. Ya. Latihan untuk maafkan. Sampai nanti kalau kita diganggu dengan gangguan besar kita lebih bisa maaf karena kita tahu semakin besar potensi kita marah terus kita maafkan semakin besar potensi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki dicari dan kita berdoa untuk meraihnya, akhlak pun demikian. Dan Tawus pernah berkata rahimahullah seorang tabi'in, "Inna hadhil akhlaqa wa haibu." Sungguhnya akhlak itu anugerah kalau bahasa kita anugerah. Anugerah. Wa inna Allah Subhanahu wa taala idza ahabbal abda wahabahu minha. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah berikan anugerah berupa akhlak mulia kepada seorang hamba. Ada orang kita dulu, saya masih zaman pondok di Jogja Jamil Rahman. Ada kawan satu, semua orang suka sama dia. Semua orang bilang akhlaknya mulia, enggak ada khilaf. Orangnya ramah, murah senyum, tidak pernah berkata-kata kasar. Kalau bicara sama kita dengan seluruh penghormatan, padahal lebih tua daripada kita. Semua orang sepakat orang ini akhlaknya sangat mulia. Sudah lama saya enggak ketemu dia, entah masih hidup atau sudah meninggal. Subhanallah. Tapi orang sepakat ini orang akhlak yang mulia. Ada orang seperti itu, semua orang tahu ini akhlak mulia. Kenapa? Dari perangnya dia, tidak ada kesan dia ngomong sombong sama sekali, enggak ada. Tidak ada kesan dia ngomong sok sama, enggak ada sama sekali. Dia orang kalau ngomong kelihatannya sudah sok, orang udah enggak tertarik. Sok banget. Ya, baru segitu saya aja yang begini, sama-sama sok. Sama-sama sok. Tapi dia luar biasa dengan penuh kelembutannya. Kalau ketemu kita dipijit, gimana kabarnya, senyum, enggak ada kelihatan. Semua orang sepakat akhlaknya baik. Ini luar biasa orang seperti ini. Ya. Demikian juga di kalangan akhwat. Ada ibu-ibu yang semua orang sepakat dia akhlaknya baik. Ada ibu-ibu yang semua sepakat akhlaknya buruk. Itu naudzubillah kalau yang itu. Kalau yang satu, masya Allah, tabarakallah. Ya. Hati-hati ya. Maka Nabi Tawus berkata, akhlak itu anugerah. Kalau Allah sudah mencintai seorang, Allah akan berikan anugerah akhlak. Kalau rizki, harta ya, yang Allah tidak cintai pun Allah kasih. Taib, maka di antara sebab kita untuk mendapat akhlak mulia dengan berdoa. Di sini Imam Bukhari membawakan hadis tentang doa meminta akhlak yang baik. Beliau berkata, qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari, an Abdurrahman bin Ziyad bin An'am, an Abdurrahman bin Rafi' At-Tanuhi, an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yad'uwa. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu sering berdoa, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal 'iffata wal amanata wa husnal khuluqi war ridha bil qadar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kesehatan, al-iffah yaitu harga diri, menjaga harga diri, wal amanah agar aku bisa amanah, wa husnal khuluq akhlak yang mulia, war ridha bil qadar ridha dengan takdir, dengan keputusan Allah. Ini 5 permintaan. Pertama minta kesehatan, kedua minta harga diri, menjaga harga diri, yang ketiga amanah, yang keempat minta akhlak yang mulia, yang kelima ridha bil qadar, terima ridha kalau Allah kasih keputusan yang tidak menyenangkan, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis seperti ini 5 rangkaian gini, ini secara sanad hadisnya bermasalah. Hadis ini dhaif. Tetapi secara makna benar. Rasulullah minta sehat wal afiyah, Rasulullah minta al afiyah, Rasulullah minta Allah minas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Tapi setiap poin yang diminta sudah datang banyak hadis yang menunjukkannya. Iya enggak? Rasulullah Allah minas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Seperti zikir pagi petang selalu Rasulullah berdoa, Allah minas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allah minas'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Ya Allah, aku mohon keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon keselamatan pada agamaku, pada duniaku, pada diriku, pada keluargaku, pada hartaku. Di antara keselamatan adalah kesehatan. Kemudian al-iffah, di antara doa Nabi minta iffah. Allah minas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta petunjuk,
ketakwaan, wal afaf yaitu harga diri atau akhlak yang mulia, wal ghina merasa cukup, wal amanah, kemudian husnul khuluq, minta doa untuk husnul khuluq banyak sekali. Ridha dengan takdir di antaranya as'aluka ridha ba'dal qadha. As'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon keridhaan setelah keputusan. Jadi hadis ini secara sanad dia dhaif, namun secara matan benar karena ini di antara perkara-perkara yang Rasulullah SAW sering memintanya. Tapi kita akan sebutkan beberapa doa datang dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara doa-doa untuk minta akhlak yang baik, ya. Di antaranya Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma hasanta khalqi fahassin apa? Khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengindahkan parasku atau fisikku, maka indahkanlah apa? Akhlakku. Ini sebagian orang menyangka doa bercermin, padahal enggak. Doa baca kapan saja, ya. Bukan puas lagi apa? Bercermin. Nah. Maknanya, ya Allah, Engkau telah menciptakan rupaku dengan teratur, dengan rapi, dengan sempurna. Fahasin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Ini namanya bertawassul dengan af'alillah. Kemudian juga di antara doa yang Rasulullah baca, hadis Ali bin Abi Thalib, hadis yang panjang, dalam doa istiftah. Ada doa istiftah yang panjang, di antaranya isinya, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa ant. Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengarahkanku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini doa juga perlu kita ajarkan buat anak-anak. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Di antara doa minta akhlak mulia, Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak yang mungkar, akhlak yang buruk, amal yang mungkar, amal yang buruk, dan penyakit yang mungkar, penyakit yang sulit untuk membuat kita susah beribadah dan yang lainnya. Kemudian juga hawa nafsu yang menyesatkan. Ini juga di antara doa. Allah min a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari akhlak yang mungkar. Antara doa. Di antara doa agar kita akhlak kita baik, dari jiwa yang baik, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka. Ini doa yang harus sering kita baca. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Sucikanlah Engkau, sucikanlah hatiku. Sungguhnya Engkau lah sebaik-baik yang mensucikan hatiku. Demikian juga Allah minasakal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kalau makna afaf di antaranya akhlak yang mulia. Allah minasakal huda, ya Allah, mohon kepada Engkau petunjuk. Wa tuqa, ketakwaan, itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf, yaitu akhlak yang mulia, menjaga, memiliki harga diri, tidak minta-minta sama orang. Wal ghina sama, merasa cukup, qanaah, sehingga kalau orang qanaah akhlaknya mulia. Tidak hasad, lihat sana sini, tidak selalu ngemis sama orang, ghina. Di antaranya doa kalau keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika an a'dhil au udhal au azil au uzal au uzlim au uzlam au ajhal yujhala alayya. Ini doa juga agar akhlak kita mulia. Jangan lupa kalau keluar rumah selain kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kita baca juga doa ini, Allahumma inni a'udzubika an a'dhil, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku tersesat. Au udhal, atau aku disesatkan. Au azil, atau sampai saya tergelincir. Au uzal, atau aku digelincirkan orang lain. Au azlim, atau aku menzalimi orang lain. Au uzlam, atau aku dizalimi orang lain. Au ajhal, atau berbuat kejahilan. Au yujha alayya, atau orang menjahiliku. Ini doa juga agar kita akhlak mulia. Jadi doa sering kita baca agar Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, dan kita serius bacanya. Kalau kita punya istri, punya anak akhlaknya kurang bagus, kita doain. Doain, anak-anak itu butuh akhlak yang baik. Istri butuh akhlak yang baik. Misalnya istri kita akhlaknya kurang baik, selalu ngomel melulu, ya. Terus apa lagi, Bapak-bapak? Kita bilang Allahumma hdi zaujati, Allahumma hdi zauji, Allahumma hdi ahli. Ya Allah, berilah petunjuk kepada istriku li ahsanil akhlaqi. Ya.
kepada akhlak yang mulia. Ya. Allah, aku berlindung kepada akhlak yang mulia, li ahsanil akhlaqi. Berdoa anak-anak juga, Allahumma li auladi, ya Allah bila petunjuk kepada anak-anakku, li ahsanil akhlaqi, kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsani illa ant. Ya. Ada hadis Rasulullah, saya carikan sini. Tapi hadisnya apa namanya? Dhaif kalau enggak salah ya. Tapi di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada di sini disebutkan dalam sebagian buku doa. Sebenarnya hadisnya bagus, cuma secara sanad dia bermasalah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab doa dari Abu Hurairah anhu, Rasul radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah, kana min doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk. Wa min zaujin tusayyibuni qabla al-masyib. Dari istri yang buat aku tua sebelum waktunya. Bapak hafal ya? Min zaujin tusayyibuni qabla al-masyib. Aku berlindung daripada istri yang buat aku tua sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya riban, seterusnya. Ini tapi hadis sanadnya bermasalah. Sebagian orang menjadikan sebagai doa, namun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Sebagian mensahihkannya, sebagian mendhaifkannya. Jadi hadis ini ada khilaf tentang sahih atau dhaifnya, dikhilaf oleh para ulama. Sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan hadis ini. Di antara doa Nabi apa? A'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari istri yang buat aku tua sebelum waktunya. A'udzubillah. Jadi kalau kita ada punya istri yang ternyata bisa bikin kita tua sebelum waktunya, kita doain, angkat tangan bangun malam, Allahumma hdi zaujati li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah istriku kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa beri dia petunjuk. Ya Allah, saya sudah ceramain dia, tidak mau dengar-dengar ya Allah. Tidak ada yang bisa dia ke akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anha sayyi'aha, jauhkanlah dari akhlak yang buruk. La yasrif anha sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa menghilangkan dia, memalingkan dia dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kecuali Engkau. Ya, ada dua orang datang saya saling mengeluh. Saya bilang, sampai kapan kalian berdua begini? Sudah puluhan tahun menikah, kapan mau berubah? Masing-masing punya ego. Ini enggak bisa dikasih tahu, Ustaz. Ya, cara kasih tahunya gimana juga kan perlu. Tapi memang begitu, perangnya terkadang susah untuk dirubah. Oleh karenanya di antara tempat seorang untuk bersandar Allah Subhanahu wa taala, doain. Anak-anak doain, anak butuh akhlak yang mulia. Anak doain mereka, ya. Makanya saya ketemu dengan anaknya Syekh Abdul Razak, akhlaknya sangat mulia. Kemudian kita lagi ngobrol, dia bilang, Firanda dulu Abi, maksudnya Syekh Abdul Razak, waktu saya masih kecil, saya masih SD, dia kasih saya doa dalam kertas, dia tulis, kau baca doa ini. Saya hafal doa itu sejak saya masih SD. Doanya ini tadi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsani illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la asrif anni sayyi'aha. Ya Allah, tunjukkanlah kepada akhlak yang baik, tidak ada yang bisa petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Subhanallah, dia akhlaknya baik sekali anaknya. Dia bilang, ini Abi ajar saya ketika saya masih apa? SD. Perhatian sama anak-anak. Kalau enggak kita yang doain. Suruh dia doa, kalau enggak kita ajarin, kita doain dia, anak-anak. Butuh kita doain. Doain buat diri sendiri, buat istri, buat anak-anak. Ya, karena kalau akhlak mulia luar biasa pahalanya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi jangan lupa sering doa untuk dapat akhlak. Apa doanya tadi apa? Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau indahkan parasku, rupaku, indahkanlah akhlakku. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha
La yasrifu anni sayyi'a illa anta. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku akhlak yang mulia, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa malingkan dari akhlak buruk kecuali Engkau. Di antaranya Allah minasalkal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, wal afaf yaitu harga diri, wal ghina merasa cukup, tidak merasa qanaah, tidak hasad sama orang. Di antara doa ketika keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal au azil au uzal au uzlim au zulam ajhal ij'al alayya. Doa. Di antara doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zaki anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berilah kesucian jiwaku, ya. Berilah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku, tidak ada yang mensucikannya seperti Engkau. Ini doa-doa agar kita bisa berakhlak yang mulia. Kalau akhlak mulia semua orang samping kita sendiri bahagia, orang akhlak mulia bahagia, orang sekitarnya bahagia, istrinya bahagia, anak-anaknya bahagia, kakak adiknya bahagia, orang tuanya bahagia, tetangganya bahagia, teman-temannya bahagia. Kenapa? Orang ini akhlak mulia. Orang nyaman ngobrol sama dia, nyaman di samping dia. Ada orang udah kurus kerempeng, hitam pendek. Tapi kalau kita dekat dia, wah Allah berat sekali kalau ngomong. Ngomong kepala sambil ke atas seakan-akan dia orang tinggi. Ngomongnya sombong, nyelekit, lengkap. Seakan-akan ada gunung batu yang ingin jatuh ke kepala kita. Subhanallah. Tapi ada orang badannya besar, berat secara timbangan, tapi kalau bicara lembut. Jadi kita merasa nyaman ngobrol sama dia. Orang akhlak mulia semua orang nyaman sama dia. Yang paling nyaman istrinya. Paling nyaman apa? Istrinya ya. Mengerti istrinya, tidak mudah marah-marah sama istrinya. Nah, kalau istri juga akhlaknya buruk tadi, hadisnya tadi, a'udzubika min zaujin tusayyibini qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari istri yang buat aku tua sebelum waktunya. Harusnya kita mati umur 70, umur 52 udah mati. Kenapa? Karena sudah buat kita tua sebelumnya. Benar dia ngomel-ngomel terus, akhirnya kolesterol naik, darah tinggi naik, asam urat naik, tewas sebelum waktunya. Di antara sebabnya adalah istri yang bikin mati, bikin tua sebelum waktunya. A'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Sama istri juga boleh berdoa begitu. Ya Allah, aku berlindung dari suami yang membuat aku tua sebelum waktunya. Suami bikin tua. Tiap hari ngomong poligami, terus ini mati sebelum waktunya. ngomong mulu, nyakitin hati, buat kita nangis tiap hari. Pulang-pulang enggak pernah diajak ngobrol, pelit. Wah, ini bikin mati cepat seperti ini. Kita lanjutkan. Qala haddatsana Abdus Salam qala haddatsana Ja'far an Abi Imran an Yazid bin Banus qala dakhalna ala Aisyah faqulna ya ummul mukminin. Kami menemui Aisyah radhiyallahu anha dan kami berkata, wahai ibunda kaum mukminin, ummul mukminin, maka na khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa sih, bagaimana sih akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Taqra'una surat Al-Mu'minin. Apa kalian baca surat Al-Mu'minin? Qalat, ikra, bacalah surat Al-Mu'minin di awal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina li furujihim hafizun dan seterusnya. Qala Yazid, qara'tu qad aflahal mu'minun ila walladzina hum li furujihim hafizun. Qalat hakadha kana khuluq Rasulullah. Aku sudah baca, sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina fi salatihim khashi'un, salat khusyuk dalam salatnya. Walladzina 'anil lagwi mu'ridun, walladzina li zakati fa'ilun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia dan orang mengeluarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Kata Aisyah, kana khuluq Rasulullah. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini secara sanad dhaif. Tetapi untuk hadis yang kana khuluqul Quran, ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, hadis sahih. Adapun ada perincian, Aisyah bilang coba baca ayat ini, itulah akhlak Nabi, itu tambahan ini hadisnya dhaif. Tetapi meskipun dhaif, kita ambil kesimpulan untuk mengetahui akhlak Nabi tinggal baca seluruh ayat dalam Al-Qur'an, semua ada akhlak-akhlak yang terpuji, itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dalam surat Al-Furqan. Kata Allah, hamba-hamba Ar-Rahman. Ini Allah sedang menceritakan orang-orang beriman, sifat-sifatnya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kalau berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Nabi tawadhu enggak? Tawadhu.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau orang bodoh berbicara dengan dia, dia tidak balas tapi cukup dengan kata-kata yang wajar kemudian melanjutkan perjalanan. Tidak ngubrisi orang-orang apa? Goblok. Nabi begitu berarti. Karena semua akhlak terpuji dalam Al-Qur'an itu adalah akhlak apa? Nabi. Makanya Aisyah kemudian memberi suatu kesimpulan yang indah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Setiap kau dapati ayat dalam Al-Qur'an tentang akhlak mulia, itulah akhlak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita bisa baca Al-Qur'an, kita bayangkan bagaimana agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi hadis kana khuluquhul Qur'an, hadisnya sahih, adapun perincian coba baca surat Al-Mu'minun tambahan ini hadisnya dhaif. Tapi secara makna oke, karena semua ayat tentang akhlak mulia dalam Al-Qur'an adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita agar kita baca sifat-sifat orang beriman dalam Al-Qur'an terus kita praktekkan. Ya. Baca surat tentang ibadur Rahman, Al-Furqan tadi, terus lihat sifatnya apa aja. Ya, tiru. Kalau kau mau akhlak mulia, tiru. Berarti kau telah meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua akhlak mulia dalam Al-Qur'an itu akhlak siapa? Nabi. Dan Nabi suruh, kita disuruh Allah untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ada contoh yang terbaik. Baca semua ayat seperti tadi ibadur Rahman, ya, kita ikuti. Oh, begini sifatnya, sini sifatnya. Satu-satu kita ikuti. Bab berikutnya, bab laisal mu'min bit-ta'an. Bukanlah seorang mukmin suka mencela. Ta'an itu mencela, merendahkan, menjatuhkan, ta'an, mencela. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdurrahman bin Syaibah qala akhbarani Ibnul Fudayk an Katsir bin Zaid an Salim bin Abdullah qala ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat laisa insanan. Ya. Wa kana Salimun yaqul qala Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi al-mu'min an yakuna la'anan. Kata Salim bin Abdullah, ini anaknya Abdullah bin Umar. Dia bercerita tentang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia cerita tentang bapaknya. Bapaknya Abdullah bin Umar salah seorang sahabat junior yang ahli ibadah dan ahli ilmu. Kata anaknya tentang bapaknya Ibnu Umar, "Ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat laisa insanan." Aku tidak pernah mendengar bapakku Abdullah bin Umar melaknat siapapun selain manusia. Jadi tidak pernah dia melaknat hewan, tidak pernah mencela apapun. Mencela hewan kah, mencela sesuatu kah, mencela makanan kah, mencela, tidak pernah. Kalau manusia dia pernah mencela. Pernah. Adapun selain manusia enggak pernah sama sekali. Ya. Ya, karena orang terkadang kalau sudah suka mencela, bukan manusia dia cela, hewan dia cela, bukunya dia cela, HP-nya brengsek, dia cela semuanya. Ya. Ini apa HP brengsek, begini-gini. Padahal memang dia beli HP bekas, salah sendiri. Ini apa internet gak jalannya, HP internet kayak gini, padahal memang dia belum bayar kuota. Jadi orang kalau udah suka melaknat, bukan cuma dia lah, selain suka mencela, bukan manusia dicela, semua dia cela. Makan dia cela, mobil dia cela, mobil apa kayak gini, semua dicela. Ya, mobil tidak punya, angin dicela, mata dicela, musim dicela, semua dicela. Hujan, kurang ajar hujan, enggak berhenti. Turunin hujan siapa ya? Turunin hujan Allah Subhanahu wa taala. Kalau celah hujan, celah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tapi dia pernah mencela manusia, ya. Itu pun cuma sekali, nanti kita baca sebutkan. Wa kana Salim yaqul, Salim berkata, Abdullah bin Umar kenapa tidak pernah mencela? Dia berkata, la yambagil mu'min an yakuna la'anan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak pantas seorang mukmin suka melaknat. Melaknat itu mendoakan keburukan. Datang dalam riwayat dalam Syu'abul Iman, dalam kitab Syu'abul Iman, Ibnu Umar pernah mencela seseorang sekali aja. Yang dia cela adalah pembantunya, budaknya. Dia marah,
karena budaknya bikin dia marah, maka dia pun mencelanya. Dia laknat budaknya tersebut. Setelah itu dia untuk menebus kesalahannya karena melaknat budaknya, dia merdekakan. Dia merdekakan. Ini hanya terjadi sekali dan dia selalu berakhlak mulia. Ya, dalam riwayat yang lain, ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat illa marratan wahidah. Kata anaknya, aku tidak pernah mendengar bapakku melaknat kecuali cuma sekali. Kepada siapa? Kepada budaknya, itu pun dia merdekakan. Lihat ini bagaimana anak tidak soleh melihat bapaknya seperti ini. Lihat bapaknya suka maki-maki, suka ya repot lah. Ya. Bapaknya suka mencibir, mencicir, maki-maki, anak terbawa dengan gaya bapaknya. Dengan gaya bapaknya. Maka demikian juga ibu-ibu, hati-hati. Gaya ibu-ibu diikuti oleh anak. Kalau ibu sombong, angkuh, anak juga begitu, sombong dan angkuh. Ya. Ibu style hidupnya gaya hidup mewah, anak juga terikut, anak ikut ibunya, mau ikut siapa? Maka lihatlah bagaimana Salim bercerita, bapak saya tidak pernah melaknat selain manusia sama sekali. Adapun manusia pernah cuma sekali, kepada siapa? Budaknya, itu pun dia merdekakan. Kenapa demikian? Karena kata Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, la yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk suka melaknat. Orang mukmin suka melaknat berarti imannya kurang. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala hadatsana Al-Fazari anil Fadl bin Mubashshir Al-Ansari an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallam, inna Allah la yuhibbul fahish wal mutafahisha wala sayyah fil aswaq. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang kata-kata keji, bahkan mengkeji-kejikan perkataannya. Dia katanya berlebihan, bahkan dia mutafahish, yaitu dia ahli dalam menciptakan kata-kata yang nyelekit. Dia pilih gelar-gelar yang keren untuk bikin sakit hati orang. Maka dia bilang kadrun, keren kan? Kadal gurun, keren enggak? Keren. Orang dengar, keren ini. Dia milih, pintar milih. Kampret, cebong, ini kan kata-kata yang di luar batas ya. Dan dia pandai milih-milih, lidahnya dipilih-pilih, bikin gelar yang muah. Orang semua terpukau dengan gelaran tersebut. Keren kalau udah bicara. Tapi melaknat, mencela, Rasulullah tidak suka. Apalagi orang sukanya begitu ya. Kita yang suka lihat orang sebenarnya terpengaruh. Cara ngomong seperti itu, cara mencela, cara nyelekit. Ngapain seperti itu? Wala sayyah fil aswaq, dan Rasulullah tidak suka orang yang suka teriak-teriak di pasar. Cara yang tidak usah berlebihan. Di antara dalam sifat Nabi dalam hadis Abdullah bin Al-As dalam Taurat, Abdullah bin Al-As pernah baca di Taurat. Di antara sifat Nabi, walam yakun sakhaban fil aswaq. Rasulullah bukan orang yang suka teriak-teriak bikin gaduh di pasar. Hadis berikutnya, wa an Abdul Wahhab an Ayyub an Abdullah bin Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Yahudan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu. Sekelompok Yahudi datang kepada Nabi berkata, "Assalamu alaikum. Semoga mati engkau ya Rasulullah. Semoga mati engkau wahai Muhammad." Orang yang dengar sekilas seakan-akan assalamu alaikum, ternyata huruf lamnya dihilangkan jadi assalamu alaikum, tapi Rasulullah ngeh. Orang Yahudi kira Rasulullah tidak ngeh, Rasulullah ngeh. Oh, lamnya hilang. Kalau salam, semoga selamat bagimu. Kalau sam, mampus kau. Ngeri kan, beda jemaah. Jadi kalau sekilas assalamualaikum, assalamualaikum, padahal lamnya hilangin. Mampus lu. Kalau salam, semoga selamat. Memang Rasulullah tidak tahu, Rasulullah tahu. Kata Rasulullah, waalaikum, ya kalian juga. Aisyah ngamuk. Biasa istri lebih respon ya. Karena cinta kepada suaminya dan ini Nabi. Aisyah mengatakan, waalaikum, wa la'anakumullah, wa ghadiballahu alaikum. Kalian juga mampus. Laknat Allah kepada kalian. Allah murka kepada kalian. Dalam sebagian riwayat, ya ikhwatal kiradati wal khanazir, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Lengkap. Aisyah meledak. Dan semua perkataan Aisyah benar. Yahudi dilaknat enggak? Dilaknat. Yahudi dimurkai Allah, ghairil maghdubi alaihim. Benar enggak? Benar. Saudara-saudara mereka ada yang pernah rubah jadi babi dan monyet enggak? Benar. Semua perkataan Aisyah enggak ada yang salah. Tetapi Rasulullah tetap tegur. Kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah. Sabar ya Aisyah. Sabar. Sebentar sebelum bicara mikir dulu. Alaiki birrifqi, hendaknya kau lembut. Wa iyyaki wal unaf wal fuhsya.
Hati-hati engkau dari kasar dan kata-kata yang berlebihan. Al-fahsy maksudnya kata-kata yang berlebihan. Qalat, Aisyah bela diri, maksudnya ditunjukkan kenapa dia ngomong demikian. Dia mengatakan, awalam tasma' ma qalu, tidakkah kau mendengar perkataan mereka wahai Rasulullah? Mereka bilang semoga kau mampus. Kata Nabi, awalam tasma'i ma qultu, bukan tidakkah kau dengar aku sudah jawab? Aku bilang wa alaikum, kalian juga. Cukup. Wa radattu alaihim, saya sudah balas mereka, saya bilang wa alaikum. Mereka bilang mampus kau Muhammad, kata Nabi, wa alaikum, kalian juga. Apa yang kalian doakan semoga juga buat menimpa kalian. Kata Nabi, fa yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Doaku dikabulkan terhadap mereka, doa mereka dikabulkan kepadaku. Enggak. Ini cukup. Jadi padahal apa yang diucapkan Aisyah semuanya benar, tetapi Nabi SAW tetap menegur, ya, tetap menegur. Ini perhatikan, ini kita bayangkan kasusnya. Yahudi brengsek atau tidak? Brengsek, kafir. Yang dicela siapa? Rasulullah. Itu pun ketika Aisyah bela berlebihan dan tidak ada perkataan Aisyah yang salah, Rasulullah tetap tegur. Ini kita sama muslim habisin sehabis-habisnya. Kampret, cebong, kadrun, lengkap. Sama muslim. Sama-sama sholat. Sama-sama ke masjid. Sama-sama Idul Fitri. Meskipun kadang-kadang beda harinya. Semua sholat. Sama-sama puasa. Tapi kadrun, cebong, kampret, lengkap semua. Ini Yahudi aja. Rasulullah bilang jangan begitu. Yang diganggu Nabi. Ini diganggu cuma kiai, cuma ustaz. Cuma ya bukan Nabi. Nabi aja Nabi masih jangan, udah cukup. Alaikum, selesai. Tidak usah berlebihan. Taib. Hadis berikutnya, qala hadatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah annahu qala al-amul akhlaqil mu'min al-fuhsh. Seburuk-buruk atau akhlak yang paling tercela seorang mukmin adalah al-fuhsh, yaitu berkata yang berlebih-lebihan. Seorang berkata yang wajar aja, tidak usah berkata berlebih-lebihan, apalagi menghiasi perkataan, ya. Sehingga menyenangkan orang ketika mencela orang lain. Tapi hadis yang terakhir pada pertemuan kali ini, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala hadatsana Marwan bin Muawiyah qala hadatsani Muhammad bin Ubaid al-Kindi al-Kufi an abihi qala sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lu'inal la'anun. Dilaknat orang-orang yang suka melaknat. Orang suka melaknat, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Marwan, alladzina yal'anunan nas, yaitu orang suka melaknat masyarakat, melaknat orang lain, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini sanadnya ada Muhammad bin Ubaid al-Kindi al-Kufi dan dia rawi yang majhul, tidak diketahui tentang kredibilitasnya dalam periwayatan. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala bisa ada yang bertanya, saya persilakan.